Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari pada rekaman video pertama ini kita awali dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya di hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semuanya, guru-guru kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 9 pada pertemuan pertama yang lalu saya minta untuk mempersiapkan diri belajar hadis kitabnya Riyadhus Shalihin. Pada kelas 9 ini kita mulai pada bab baru, yakni babun nahyi anil bid'ah wa muhadditsatil umuri. Bab baru dan suasana baru, di mana kita belajarnya tidak secara langsung, tidak bertatap muka sebagaimana semestinya dan biasanya. Mudah-mudahan segera normal kembali, kita semuanya bisa bertatap muka kembali, belajar di satu majelis lagi, dan mudah-mudahan meskipun kondisi seperti ini, Allah tetap meridhai usaha kita semua dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan usaha kalian menyimak dengan tanda kutip tidak langsung, yakni melalui rekaman atau memahami tulisan, mudah-mudahan selalu diiringi ridho Allah Subhanahu wa taala, diiringi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian semuanya dimudahkan dalam memahami ilmu, dan mudah-mudahan kalian semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Anak-anak kelas 9 tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Melalui video ini mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami materi yang akan kalian pelajari, yang mana di pertemuan pertama sudah kalian tulis, dan mudah-mudahan benar-benar sudah dituliskan ya. Meskipun ada beberapa teman kalian yang japri saya kemudian bertanya, Pak, kenapa anak-anak tetap diminta atau tetap disuruh untuk menulis, padahal anak-anak atau teman-teman sudah punya kitab, kenapa kok tetap disuruh nulis? Ada yang bertanya seperti itu. Lalu saya jawab, ilmu itu yang pertama ya, ilmu itu ibarat hewan liar. Bila hewan liar itu dibiarkan begitu saja, maka hewan liar itu akan lari. Ucul bahasa Jawa nih. Oleh karena itu, agar supaya tidak lari, tidak ucul, maka harus diikat. Pengikatnya yaitu dengan catatan.
Oleh karena itu ilmu itu harus dicatat. Yang kedua, untuk cepat menangkap sebuah ilmu, untuk cepat menjaring sebuah ilmu, atau bahasanya atau dibahasakan untuk cepat mendapatkan ikan, maka harus dijaring. Nah, jaringnya itu ialah tulisan. Ketiga, dalam proses menangkap ilmu, kalau hanya sekedar ditangkap dengan pikiran, maka akan cepat lupa. Agar supaya tidak cepat lupa, maka ada alat bantunya untuk mengingatnya, yaitu tulisan. Yang keempat, alasan saya mengapa saya minta untuk menulis, yaitu agar kalian terlatih menulis Arab dengan baik, benar, teliti, dan tepat. Saya harap kalian memaksimalkan itu agar kelak tulisan kalian menjadi bagus. Dilihat umpamanya kelak kalian kalau menjadi guru, dilihat murid kalian tulisannya bagus, dilihat anak kalian tulisannya bagus. Oke. Kemudian yang kelima, kenapa saya suruh kalian menulis lagi? Dikarenakan kalau kalian maknani di kitab, seperti ini ya, pada bab ini semuanya ya, ini semuanya, semuanya kalian tulis. Pastinya kalau di dalam kitab itu jaraknya renggang antara atas sama bawah itu sangatlah sempit, sehingga ketika kalian maknani nanti bingung menempatkan makna. Kadangkala kalian loncati, kadang kalian tidak tulis, atau kadang kalian merasa tidak cukup maknani di dalam kitab, sehingga apa yang terjadi? Bolong-bolong. Bolong-bolong. Dan apa yang terjadi lagi kalau ditulis rengket, angger ditulis, kadangkala kalian merasa kebingungan membaca tulisannya sendiri. Oleh karena itu, sampean atau kalian semuanya saya minta untuk menulis ulang agar supaya kalian itu menyesuaikan dengan kemampuan kalian, dikasih renggang jarak seberapa untuk tempat makna. Sehingga sampean maknani pelan-pelan, jangkep, rengket, tur tulisannya api kena diwoco. Nah, itu alasan atau beberapa alasan saya kenapa kalian itu harus mencatat ulang di dalam buku, maknaninya juga di dalam buku, baik itu tulisan hadisnya maupun maknanya juga penjelasannya. Kalian catat itu. Nanti kalau sudah masuk normal kembali, saya ingin mengecek tulisan-tulisan kalian. Benar-benar sinau tagak, kan ngoten nggih? Nggih pun. Mari kita bahas materi pertama di minggu yang lalu yang telah kalian tulis. Di minggu yang lalu kalian sudah menulis ini ya. Telah menulis nopo? Ini babun nahyi anil bidai wa muhadditsati al umuri. Minggu yang lalu kalian sudah nulis itu ya. Jadi babun nahyi anil bidai wa muhadditsatil umuri. Kalian nulis apa saja di situ? Kalian nulis di situ ayat-ayat firman Allah Ta'ala ya, semuanya ditulis. Kemudian hadisnya kalian tulis ini ya. Hadis kedua dalam bab itu yaitu ini ya. Jadi hadis kedua ini semuanya. Ini kalian tulis semuanya di dalam buku ya. Itu yang kalian tulis kemarin. Dan juga ada terjemahnya juga kelihatannya. Saya cantumkan dan kalian bisa menulis, mencatatnya dan juga membacanya. Pada pertemuan kali ini, yakni
pada tanggal 26 Juli 2020 ini, di hari Ahad ini, kalian mendapatkan video rekaman makna yang telah saya sampaikan minggu yang lalu. Kalian bisa maknani di rumah sambil nyantai. Yang penting tetap belajar, kan gitu ya. Baik, kita akan maknani. Silahkan kalian siapkan buku tulisnya, pulpennya, dimaknani. Kita maknani pelan-pelan, maknani dengan jangkep dan juga yang jelas supaya bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai maknani, kalian bisa lihat di channel YouTube saya di situ. Di channel YouTube Gus Sabrang Lor ini ada materi hadis 8. Hadis 8 itu maksudnya hadis yang diajarkan di kelas 8. Di situ ada sedikit cerita tentang sosok pengarang kitab yang sedang kalian pegang, yang sedang kita kaji ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin ini. Di situ ada cerita, ada penjelasan berkaitan dengan sosok pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Jadi silahkan dibuka di tema yang lain di channel saya ini. Di situ ada judul hadis 8 ya. Kalian buka, kalian dengarkan cerita atau sosok atau ulasan berkaitan dengan muallif atau pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Sudah, itu sedikit tambahan saja agar supaya kalian benar-benar tahu ya siapa pengarang kitab yang sedang kita kaji ini. Jangan sampai kalian ditanya, "Samen ngaji atau belajar itu dapat materi hadis?" Dapat. Apa kitabnya? Nggak ngerti. Ojo sampai. Kitabnya apa? Riyadhus Shalihin. Kemudian kalau ada yang nanya siapa pengarangnya, jangan sampai kalian nggak bisa jawab. Harus bisa jawab. Harus bisa jawab. Pun paham nggih? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi. Babun fin nahyi anil bidai anil bidai wa muhdatsatil umuri. Babun ai hadza tegese utawi iki iku babun suci bab fin nahyi ing dalem nerangake nyegah anil bidai saking pira-pira bid'ah wa muhdatsatil umuri lan pira-pira perkara kang den anyar-anyari. Bab ini menjelaskan tentang larangan terhadap kebid'ah-bid'ahan dan segala sesuatu yang diada-adakan. Jadi larangan terhadap kebid'ah-bid'ahan, segala sesuatu yang bid'ah dan segala sesuatu yang diada-adakan. Sebenarnya enggak ada tapi diada-adakan. Firman Allah Ta'ala, jadi hadis atau kitab yang kita kaji ini, kitab Riyadhus Shalihin ini, setelah di situ tertulis judul babnya apa, mesti di bawahnya dicantumkan beberapa ayat yang menjadi rujukan utama daripada pembahasan ini, yaitu diambilkan dari Al-Qur'anul Karim sebagai sumber hukum pertama. Lalu kemudian baru di situ dicantumkan hadisnya. Jadi supaya kita itu belajarnya
memahami bahwasanya pedomannya itu ada di dalam Al-Qur'an, baru kemudian memahami dawuhe Kanjeng Nabi. Di situ dalil utama yang diambil dari Al-Qur'an diantaranya, tidak semuanya ya dicantumkan ditulis, enggak. Itu beberapa ayat saja. Banyak ayat-ayat yang juga menjelaskan mengenai tema yang sedang kita kaji ini. Namun tidak semuanya tercantum di dalam atau dicantumkan di dalam kitab ini, hanya sebagian saja. Di situ rujukan utama ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dalam surat Yunus ayat 32. Silahkan kalian cari terjemahnya di dalam Al-Qur'an terjemah ya. Di situ dikatakan Allah berfirman, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka apa yang ada di luar kebenaran itu tiada lain hanyalah kesesatan belaka. Firman Allah kedua, ma faradna fil kitabi min syai', surat Al-An'am ayat 38. Di situ Allah berfirman yang artinya, tidaklah kami alpakan sedikit pun dalam kitab, maksudnya tidak perlu ditambah yang baru, sebab dalam Alkitab sudah cukup. Kemudian firman Allah lagi dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, yang artinya, jikalau engkau semua berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni Alkitab dan As-Sunnah. Okay. Kemudian firman Allah lagi dalam Al-Quran, ini ya, yang ini ini ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dalam surat Al-An'am ayat 153. Kemudian ada lagi firman Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, surat Ali Imran ayat 30 1, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah saya, maka Allah pasti mencintai dirimu semua dan juga mengampuni dosa-dosa kalian semua. Itu beberapa pedoman berkaitan dengan tema yang sedang kita kaji, beberapa ayat Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang tema yang sedang kita bahas, kan gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di situ, nggih. Wa ammal ahadisu, nggih. Wal ayatu nggih, wal ayatu ini. Wal ayatu utawi pira-pira ayat fil babi ing dalem iki bab iku katsiratun akeh, maklumatun was kang wis kinaweruan. Ayat-ayat yang lain yang membahas tentang bab ini itu banyak sekali dan sudah kita ketahui bersama. Jadi bisa kalian cari ayat-ayat yang lain. Kemudian kita lanjutkan, wa ammal ahadisu, anapun utawi piro-piro hadis, nggih, fakathiratun iku fakathiratun akeh, jiddan kang banget, sedangkan
atau adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang tema yang sedang kita kaji ini juga sangat banyak apa? Banyak sekali. Wahia utawi al ahadis iku masyhuratun masyhur kuncoro. Fanaktasiru mongko ngringkes ingsun ala torofin ing atase piro-piro arah minha saking al ahadis. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang tema yang sedang kita kaji ini cukup banyak sekali. Pun di antaranya singkat mawon yang kemarin saya suruh kalian menulis hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah an Aisyata radhiyallahu taala anha Allahumma amin. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu satu hadis dalam bab ini yang saya minta kalian untuk mencatat atau menulisnya dan akan kita bahas. Syukur-syukur hadis satu ini bisa kita jadikan pedoman, bisa kita hafalkan, kita ingat-ingat agar supaya kelak bisa menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Pun satu hadis saja dalam bab ini yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyata, hadis dan riwayatake saking ibunda Aisyah. Radhiya mugi-mugi ngridani. Sinten Allah Gusti Allah anha dumateng Sayyidah Aisyah. Allahumma amin. Qalat dawuh sapa Aisyah. Dawuh sinten Aisyah? Qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrimna ing dalem perkara kita rupane hadza yaiku dinul Islam ma ing perkara laisa ora ana apa ma iku minha sangking amrina fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak muttafaqun den sepakati apa iki hadis muttafaqun atau muttafaqun nyepakati sapa ulama ahli hadis alaihi ngatasi iki hadis. Jadi ulama sedoyo, ulama di hadis do sepakat. Dalam riwayat lain dikatakan wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayah li muslimin kedue riwayat Imam Muslim utawi lafat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man utawi sapa wong iku amila ngamal sapa man amalan ing amal laisa kang ora ana iku alaihi ing atase amal apa amruna agama ingsun fahuwa mongko utawi amal iku raddun den tolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah ini minggu yang lalu sudah ada terjemahannya, sudah kalian tulis insyaallah. Nggih. Di situ dikatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama kita ini akan sesuatu yang semestinya tidak termasuk dalam agama itu, maka hal itu wajib ditolak.
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang atasnya tidak ada perintah kami, maksudnya perintah agama, maka amalan itu wajib ditolak. Itu terjemah daripada hadis yang sedang kita baca barusan, yang mana minggu lalu kalian sudah menulis Arabnya, hadisnya, dan juga terjemahnya. Baik, sedikit pembahasan agar supaya ada tambahan wawasan buat kita semuanya berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas. Tema yang sedang kita bahas adalah menjelaskan tentang bid'ah. Tentang nopo? Bid'ah. Secara umum, bid'ah adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi pengertian seperti ini itu didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa inna kulla bid'atin dhalalah. Artinya, janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan atau baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nggih, adalah sesat. Nggih. Jadi kalau berhenti pada pemahaman ini, berarti segala sesuatu yang baru, yang mana dulu Nabi tidak melakukan ataupun sahabat tidak melakukan, kemudian kita tidak melakukan, berarti tergolong bid'ah. Dan setiap sesuatu yang bid'ah itu sesat kalau kita hanya berhenti pada pemahaman seperti ini. Oleh karena itu, kalau belajar jangan sepotong-potong, harus lengkap supaya jelas, supaya jelas penjelasannya dan juga maksudnya. Baik, kita akan uraikan, dengarkan baik-baik. Ternyata kalau kita belajar lebih jauh, di situ segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang yang tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, namun kita lakukan sesuatu yang baru itu, ternyata tidak semua itu sesat. Segala sesuatu yang bid'ah itu ternyata tidak sesat. Jadi tidak semua sesuatu yang tergolong bid'ah, sesuatu yang baru itu dhalalah, sesat. Ada juga bid'ah, sesuatu yang baru itu dibenarkan, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan. Jadi tadi dikatakan apa? Kullu muhdatsatin bid'atun wa inna kulla bid'atin dhalalah. Kullun, kalau sampean belajar balagha, kullu bid'atin di sini berarti maknanya tidak semuanya, berarti tanpa kecuali enggak. Tapi apa? Ada pengecualian. Ada pengecualian yang dibenarkan dan diperbolehkan. Seperti dalam Al-Quran, kalian buka kalau dalam surat Al-Kahfi ayat 79, di situ ada ayat yang berbunyi apa? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di situ ada kalimat kulla safinatin. Kulla safinatin ini tidak bermakna seluruh perahu tanpa kecuali, tetapi seluruh perahu yang kondisinya baik saja. Jadi tidak semuanya, ada sebagian. Ada sebagian.
Oleh karena itu harus kita fahami bahwa tidak semua yang bid'ah itu dhalalah, menyesatkan atau sesat. Tapi ada juga yang dibenarkan, ada yang bernilai positif, ada yang bernilai diridhoi oleh Allah. Faham nggih? Dari sini sudah paham nggih? Oleh karena itu, nggih, secara keilmuan bid'ah itu dikategorikan menjadi 5. Jadi ada 5 macam bid'ah. 1, bid'ah yang wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Jadi ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Bid'ah yang berhukum nopo? Berhukum kita urut ya. Bid'ah yang berhukum haram dulu. Contoh bid'ah dolalah, benar-benar apa? Dolalah. Bid'ah sing berhukum haram. Contohnya apa? Sholat subuh yang biasa kita lakukan itu kan 2 rakaat. Kemudian sampai ngelakoni sholat subuh petang rakaat. Itu termasuk bid'ah sing dolalah. Sing bid'ah itu kategorinya haram. Karena apa? Sholat subuh itu 2 rakaat, sampai sholat subuh 4 rakaat. Dalil qot'i yang menjelaskan sholat subuh 2 rakaat yaitu sholatus subhi rakaatani. Sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Itu bid'ah, sing bid'ah itu berhukum haram karena sholat subuh 2 rakaat sampean sholat petang rakaat. Wis gak enak aku moh koyok wong-wong sholat subuh 2 rakaat aku tak petang rakaat. Iku bid'ah sing berhukum haram. Ada bid'ah yang berhukum sunnah. Contohnya sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Ramadan yang lalu kita sholat tarawih kan sama witir kan 23 rakaat. Nggih, memang ada hadis dari riwayat dari Sayyidah Aisyah, sholat tarawih itu 11 rakaat. Tetapi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Nggih. Sholat sebanyak 23 rakaat. Kemudian ada lagi bid'ah yang berhukum wajib. Bid'ah yang berhukum wajib. Contohnya yaitu pembukuan Al-Qur'an. Pembukuan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Satu mushaf. Seandainya bid'ah ini dolalah, maka enggak ada Al-Qur'an sampai hari ini. Oleh karena itu ini termasuk bid'ah sing wajib. Coba bayangki, seandainya enggak ada Al-Qur'an, bagaimana kita bisa belajar Al-Qur'an? Kan gitu ya. Kemudian memberi harokat pada ayat-ayat Al-Qur'an. Memberi harokat, memberikan titik. Itu bid'ah yang berhukum wajib. Berhukum wajib. Pun itu contoh beberapa bid'ah. Bid'ah sing wajib, bid'ah sing haram. Nggih. Pun yang lain contoh-contoh bid'ah yang lain silahkan dicari sendiri. Kan ngoten nggih? Kemudian tadi dikatakan bid'ah itu segala sesuatu yang baru tidak dilakukan oleh Nabi kan gitu. Oleh karena itu bid'ah itu yaitu ma uhdisa ala ghairi mithalin sabiqin, sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu pengertian daripada bid'ah. Ngoten nggih. Kemudian macam-macam bid'ah tadi, ada bid'ah, ada kategori ya, dikategorikan tadi bid'ah itu ada bid'ah yang wajib, sunnah dan sebagainya. Berarti secara garis besar bid'ah itu ada bid'ah dolalah, nggih. Disebut juga bid'ah sayyi'ah, nggih.
Ada juga bid'ah sing hasanah. Bid'ah itu ada sing bid'ah sayyi'ah, bid'ah sing elek, nggih. Perkara yang baru yang menyalahi Al-Qur'an dan hadis. Ada bid'ah sing hasanah, yaitu segala sesuatu yang baru, yang sesuai dan sejalan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Bila mana itu sesuatu yang kegiatan atau apapun itu baru namun tidak menyalahi aturan, menyalahi Al-Qur'an dan as-sunnah, maka tergolong nopo? Bid'ah hasanah. Kalau seandainya itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan bertentangan dengan nopo? Dengan hadis, maka kategorinya bid'ah sing sayyi'ah. Kan ngoten nggih. Contoh-contoh bid'ah hasanah. Nggih, contoh-contoh bid'ah hasanah. Di antarane contoh-contoh bid'ah hasanah, satu, salat niki yang berat, yang mudah-mudah saja contohnya. Satu, penambahan azan pertama sebelum salat Jumu'ah oleh sahabat Utsman bin Affan. Dua, pembuatan titik nih loh, titik dalam beberapa huruf Al-Qur'an oleh Yahya bin Ya'mur, Yahya bin Ya'mur dan lain sebagainya. Kemudian demikian pula pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau menyalin dan mengadakan mushafnya menjadi 5 atau 6 naskah dalam dalam pembukuan kodifikasi Al-Qur'an. Kemudian ada contohnya bid'ah sing hasanah, pembuatan mihrab dalam masjid sebagai tempat sholat imam. Orang yang pertama kali membuat mihrab semacam ini adalah Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz di Masjid Nabawi. Ini termasuk bid'ah sing hasanah. Kemudian ada lagi contoh bid'ah hasanah, peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah, sebagaimana yang disampaikan oleh diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi contoh bid'ah hasanah, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah adzan adalah bid'ah hasanah. Kemudian menulis kalimat Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menulis nama Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad biasanya ditambahi, atau Rasulullah atau Nabi Muhammad biasanya di belakangnya ada tambahannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk bid'ah namun hasanah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan para penguasa di masa beliau hidup tidak pernah menulis kalimat sholawat semacam itu, kan gitu ya. Namun ini hasanah, bukan sayyi'ah. Nah, sampean pahami benar mulai awal sampai akhir, agar supaya kalian paham ternyata bid'ah itu enek bid'ah sing sayyi'ah, enek bid'ah sing hasanah. Cek bid'ah sing sayyi'ah itu bid'ah sesuatu hal baru, baik itu berbentuk kegiatan atau amaliyah atau apapun, namun bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis maupun dawuh para ulama. Kalau bid'ah hasanah itu bid'ah amaliyah, kegiatan yang baru yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi, di masa sahabat, namun tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan juga al-hadis maupun dawuh-dawuh para ulama. Faham nggih? Dari sini sudah faham nggih tentang bid'ah. Baik, itu materi kita di di pertemuan yang lalu, kan gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya, yakni minggu depan, kalian tulis ini ya, babun
Nggih, sampeyan tulis babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Kemudian ayat Al-Qur'annya juga ini ya. Sampeyan tulis ini semuanya, nggih. Semuanya ini sampeyan tulis, nggih, di dalam buku. Kemudian sama hadisnya, yaitu hadis kedua. Ini sampeyan tulis di dalam buku. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Untuk tugasnya kalian lihat di deskripsi, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan dikumpulkan di aplikasi Google Classroom di samping sebagai tugas dan sebagai juga atau juga sebagai absensi kehadiran. Jadi harap diperhatikan, dibaca dengan teliti, dipelajari, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya dan memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.